Halo sanak semua, kita jumpa lagi di channel Firdaus Abi. Channel ini akan menyampaikan informasi-informasi inspiratif untuk kita semua. Yuk, tetap di sini. Mohon maaf ya, ada kala di rumah makan mungkin azimat-azimat yang kita pakai semenjak dapat tempat ini, kemudian semenjak kita pakai tulisan-tulisan ini, bertambahlah rezekinya bagi kita. Hati-hati, rusak tauhid kita, dan sudah pasti Allah ambil di waktu yang berbeda dan sakitnya luar biasa. Sebelum dilanjutkan, jangan lupa komen, like, subscribe, dan tekan lonceng untuk mendukung kanal ini bisa berkembang dan mengabarkan info-info inspiratif buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Rabbis rahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu Dunsana pendengar channel Firdaus Abi, marilah kita bersyukur kepada Allah atas titipan yang sementara ini, titipan yang suatu saat kita akan melakukan LPG masing-masing kepada Sang Khalik kita. Semoga kita adalah orang-orang yang sukses dalam LPG itu. Maka tentu kita perbaharui rasa syukur dan terima kasih kita sebagai langkah awal bagi kita untuk menuju kesuksesan itu. Karena barang siapa yang bersyukur, Allah akan tambah nikmatnya. Barang siapa yang kufur, Allah persempit rezekinya, atau dalam artian Allah tambah azab untuk dirinya. Selawat beriring salam buat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita terus belajar untuk menjadi orang yang istiqomah. Setiap langkah yang kita lakukan tentu tidak selalu benar. Banyak khilaf dan salah yang kita langkahkan. Maka teruslah kita berharap semoga kita adalah orang-orang yang terus memperbaiki diri dan tetap istiqomah menjadi pengikut Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini pertanyaan yang luar biasa kembali tentang rezeki. Apakah rezeki itu termasuk syirik ketika rezeki itu ada kaitannya dengan anak, atau ketika semenjak pindah rumah bertambah rezekinya, semenjak pindah pekerjaan bertambah rezekinya, atau juga bisa saja ada hal lain semenjak memakai kalung ini bertambah rezekinya, dan seterusnya. Kita mulai pertanyaan luar biasa ini. Kita mulai dari firman Allah Subhanahu wa taala ayat Hud yang ke-6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustaudaha kullun fi kitabim mubin. Shadaqallahu. Dan tidaklah satupun makhluk yang bergerak atau bernyawa di bumi melainkan semuanya dijamin Allah rezekinya. Dia mengetahui tempat kediamannya dan tempat penyimpanannya. Semua tertulis dalam kitab yang nyata, Lauhul Mahfuz. Rezeki Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, sebagai yang sama-sama kita ketahui, Allah memberinya begitu luar biasa untuk kita. Kalau dalam keseharian kita rezeki kita pikirkan adalah sesuatu yang nampak, padahal sebenarnya rezeki itu banyak yang kita dapatkan yang tidak tampak. Banyak rezeki yang diberi oleh Allah kepada kita yang tidak kita minta, ketimbang rezeki sebenarnya yang kita dapatkan yang kita minta. Artinya apa? Allah itu maha penyayang kepada hambanya. Allah itu maha kasih kepada hambanya. Hanya kita saja yang selalu sering lupa dalam
mengimani tentang rezeki itu. Maka pada pembicaraan kali ini, bila kita lihat dari ayat yang telah kita bacakan tadi, Allah menjamin rezekinya di atas muka bumi ini. Maka jangan pernah kita khawatir terhadap rezeki yang ketika dilihat ada kalanya rezeki itu begitu sempit. Tetapi terkadang Allah lapangkan di sisi lainnya. Dan hati-hati juga, ada kalanya sepertinya banyak jumlahnya, tetapi Allah persempit dari makna yang berbeda. Jumlah banyak, tapi bisa saja dia itu bermakna sedikit bahkan kurang. Kemudian apabila kita lihat kepada pertanyaan tadi, apakah ketika rezeki itu semenjak anak kita itu ada anak nomor 2 lah. Kalau anak nomor 1 atau anak nomor 2 dan 3 misalnya kan, itu memang beda rezekinya. Kita taruh anak nomor 4. Semenjak anak nomor 4 tuh rezekinya begitu lancar. Jadi ini memang anak bertuah. Ini memang anak mungkin hoki barangkali ya, dikatakan begitu. Kalau posisinya begini cara pemahaman kita, apakah dia itu jatuh kepada syirik? Ya, karena persoalan rezeki semata-mata semuanya adalah Allah yang mengatur. Allah yang mengaturnya. Dalam beberapa kisah kita lihat ada seekor ular yang buta gitu. Dari mana datang rezekinya? Begitu dia jalan manjat, ya dia buta ini, dia terus gitu ya. Manjat ke sebuah batang pohon yang tinggi. Kemudian di pohon yang tinggi itu ada seekor burung yang dimana dia saking asiknya mengisai bulunya, dia lupa ada ular yang ada di depan matanya. Ular begitu indera penciumannya ada, padahal dia buta. Ternyata burung yang bisa terbang itulah rezekinya. Dan tentu banyak-banyak lagi yang kalau kita lihat Allah semua yang mengatur, yang dimana ketika Allah beri tidak ada yang bisa mengelak meski seekor burung bisa terbang. Tapi kalau itu rezeki ular, maka dialah Allah yang menentukan takdirnya di situ. Maka berhubungan dengan apakah ketika seperti tadi, kalau ada anak dianggap hoki atau tempat dianggap hoki, itu ternyata sangatlah merusak tauhid atau akidah kita. Karena ingat, rezeki adalah persoalan sesuatu persoalan yang milik mutlak oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan memang kalau hal ini kita jadikan standar ketika tempat kita ada tempat yang hoki, lalu kita agung-agungkan tempat itu. Ingat yang seperti pembicaraan kita awal tadi, ada kalanya rezeki itu sepertinya menurut kita itu ada, padahal dia tidak ada. Ada kalanya menurut kita itu rezeki, padahal itu bencana bagi kita. Banyak orang yang melihat ketika malah ada sesuatu dia dapatkan itu musibah untuk diri. Contoh berikutnya seperti ini. Ada seorang ibu yang sudah lama dia ingin membeli motor. Nah, tiba-tiba mungkin dapat rezeki lah dengan ketika datang di tempat ini. Wah, tempatnya hoki, dia lagi hoki. Dan maka mengalirlah sepertinya menurutnya rezeki misalnya. Tetapi di sisi lain Allah ambil, dia tidak tahu. Lalu apalagi dia juga kufur dengan nikmat di sana. Ketika dia mendapatkan impian yang lama, dia sudah dapat motor. Tapi ingat, belum tentu itu rezeki. Ada kalanya itu adalah bencana untuk diri. Begitu motor dia beli, kemudian ada anak yang kecil yang disayangnya mungkin. Begitu dia dia belajar motor, begitu hura-hura. Mohon maaf, Anda ini cerita aja. Andaikan kegirangan dan kegembiraan itu ternyata menyebabkan dia kecelakaan di tengah jalan, bisa saja kakinya patah, tangannya patah, atau mohon maaf dia cacat, atau maaf kata lagi bisa saja mungkin dia meninggal. Nah, pertanyaannya adalah apakah memang tempat itu hoki? Belum tentu. Maka sahabatku, mari kita belajar, ternyata persoalan rezeki itu banyak yang tidak tampak yang Allah berikan. Maka untuk itu, apapun kondisi kita, apapun keadaan kita, marilah kita terus menjadi hamba yang bersyukur. Dan sesekali bolehlah apabila dalam keadaan terjepit, coba kita mengucapkan sesuatu yang terbalik.
kita ditimpa musibah, ada kalanya mungkin ucapkanlah alhamdulillah. Kenapa? Karena bisa saja ada hikmah di balik musibah itu yang membuat kita mendapatkan kebahagiaan di balik itu. Barangkali demikian pertanyaannya Abi, apakah nanti jatuh kepada kesyirikan apabila kita hubungkan dengan persoalan tadi, bila kita anggap bahwa sesuatu benda itu yang mendatangkan rezeki kita itu jatuh kepada kemusyrikan. Mohon maaf juga ada kalanya orang yang ada kala di rumah makan mungkin azimat yang kita pakai semenjak dapat tempat ini, kemudian semenjak kita pakai tulisan-tulisan ini, bertambahlah rezekinya begitu. Hati-hati, rusak tauhid kita, dan sudah pasti Allah ambil di waktu yang berbeda dan sakitnya luar biasa. Maka untuk itu marilah kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dan memohon ampunan, dan yakinlah rezeki kita tidak tertukar, dan yakinlah Tuhan tidak mungkin membiarkan kita untuk tidak mendapatkan rezeki kita. Andaikan kita dapat bahagia dengan yang banyak, mengapa kita mesti minta yang kecil kalau memang tidak membahagiakan kita? Artinya apa? Tetaplah optimis kita agar rezeki yang banyak dan menenteramkan kita, tetapi semata-mata Allah lah yang pemberi rezeki itu. Demikian, mohon maaf dan mohon ditambahkan kiranya oleh para ulama dan guru kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai di sini dulu jumpa kita kali ini, dan tetap dukung channel ini sehingga kami bisa memberikan informasi-informasi yang inspiratif untuk kita semua.